Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istimawadah dengan NPM 2204 1070 142 ingin menjelaskan mengenai laporan kimia kami yang berjudul Evaluasi Peran Air Asam Tambang dalam Degradasi Struktur Penahan Tanah di Lokasi Pertambangan. Jadi, seperti yang kita tahu, dalam aktivitas pertambangan, struktur penahan tanah memiliki peran menjaga kestabilan lereng dan juga mencegah longsoran selama operasi tambang berlangsung. Sehingga perlu dilakukannya evaluasi dampak AAT untuk menjaga keselamatan tambang, meminimalisir resiko kegagalan struktur, dan memastikan operasional berlangsung. Jadi untuk tujuan disusunnya laporan ini dapat dilihat pada layar. Kemudian sebelum masuk lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui teori dasar mengenai asam dan basa. Asam merupakan larutan yang melepaskan ion H+ dan basa menghasilkan atau menerima OH- dalam larutan. Keduanya ini dibedakan berdasarkan teori Arrhenius serta Bronsted-Lowry, dan asam memiliki pH di bawah 7, sedangkan basa pH di atas 7. Sedangkan untuk netral memiliki pH 7. Skala pH ini menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan larutan melalui rumus pH sama dengan min log konsentrasi dari H+, di mana larutan asam memiliki sifat korosif dan yang dapat bereaksi dengan logam dan menghasilkan H2. Dapat mengubah indikator dan kekuatannya ditentukan oleh derajat ionisasi yang mempengaruhi reaktivitasnya. AAT merupakan air yang sangat asam yang terbentuk dari oksidasi mineral sulfida seperti pirit yang memiliki sifat korosif, melarutkan logam berat, dan menjadi salah satu masalah lingkungan terberat dalam pertambangan. AAT ini menyebabkan pencemaran air karena pelarutan logam berat, dapat mempercepat korosi peralatan dan struktur tambang, serta menurunkan stabilitas tanah dan struktur geoteknik seperti tanggul dan juga bendungan. Jadi untuk pengaplikasiannya ada tiga, dapat dilihat pada layar. Kemudian pada penyusunan laporan kali ini, kami mengambil studi kasus yang dilakukan pada area timur pit aktif tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang memiliki struktur penahan tanah tipe stone masonry yang dibangun pada tahun 2020. Struktur ini mulai mengalami degradasi sejak tahun 2023 akibat adanya aliran air asam tambang yang bersifat sangat asam dan bersentuhan langsung dengan mortar serta tanah pendukungnya. Setelah dilakukan inspeksi lapangan pada tahun 2024, ditemukan beberapa gejala kerusakan. Yang pertama, pelapukan mortar dan perubahan warna menjadi kecoklatan. Ditemukan pula retakan halus pada permukaan dinding sebesar 0,3 sampai 1,5 mm. Yang ketiga, ditemukan kemiringan dinding sebesar 3 sampai 5 derajat ke arah luar. Yang keempat, ditemukan pula rongga erosi atau piping pada pondasi dengan kedalaman 3 sampai 8 cm. Yang terakhir, ditemukan pula endapan FeOH3 berwarna jingga pada saluran drainase. Dapat dilihat tabel data informasi sebelah kiri merupakan data air asam tambang yang ditemukan di lapangan. Ditemukan juga data kondisi struktur penahan tanah, data geoteknik tanah. Setelah didapatkan data hasil lapangan, dilakukan analisis kesesuaian data yang dihasilkan di lapangan dengan teori yang ada, di mana yang pertama analisis reaksi kimia AAT dan kerusakan mortar atau berbeton. Jadi, pembentukan AAT terjadi melalui oksidasi pirit yang menghasilkan asam sulfat dan endapan FeOH3. Reaksi berikut menjadi dasar mekanisme utama. Jadi, hal itu sesuai dengan data yang kita hasilkan di lapangan, di mana ditemukan retakan mortar sebesar 0,3 sampai 1,5 mm, pelapukan dan pengikisan permukaan mortar, serta kehadiran endapan FeOH3 yang berwarna coklat kemerahan dan tingginya konsentrasi sulfat pada area kajian. Yang kedua, kita lakukan analisis pengaruh AAT terhadap kekuatan geser tanah, di mana secara teori AAT menurunkan pH tanah, sehingga merusak ikatan antar partikel dan mengurangi kekuatan geser tanah. Hal ini sesuai dengan teori, di mana ditemukan penurunan kohesi hingga 50% menunjukkan degradasi signifikan akibat penurunan pH. Yang kedua, penurunan sudut geser dalam menandakan melemahnya friksi antar butiran akibat pelapukan mineral. Dan yang terakhir, infiltrasi AAT meningkatkan kejenuhan yang selaras dengan teori bahwa kondisi jenuh meningkatkan berat tanah dan memicu kenaikan tekanan lateral. Kemudian yang terakhir, analisis deformasi struktur penahan tanah. Literatur geoteknik menyebutkan bahwa dinding penahan tanah akan mengalami peningkatan tekanan lateral ketika tanah berada dalam kondisi jauh lebih jenuh.
atau ketika kekuatannya menurun. Kedua kondisi tersebut ditemukan pada lokasi kajian akibat infiltrasi AAT. Jadi hal ini sesuai dengan teori di mana penurunan kekuatan geser meningkatkan tekanan aktif dan juga mendorong dinding. Yang kedua, peningkatan kejenuhan menambah berat unit sehingga tekanan lateral bertambah dan menyebabkan terjadinya deformasi struktural. Yang terakhir, serangan kimia pada beton dinding mempercepat penurunan kekuatan elemen struktural pendukung. Jadi, hal yang bisa kita lakukan untuk menangani air asam tambang ini ada 5 cara. Yang pertama, dengan mengaplikasikan protective coating pada batu dan mortar. Yang kedua, tambah drainase baru untuk mengurangi genangan dan endapan FeOH3. Kemudian bisa dengan memasang geomembran atau HDPE liner untuk menghentikan infiltrasi AAT. Yang keempat, gunakan beton tahan sulfat untuk perbaikan jangka panjang. Dan yang terakhir, dilakukan monitoring pH, debit, serta pergerakan dinding setiap 2 minggu sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa air asam tambang dengan pH rendah serta kandungan sulfat dan besi yang tinggi menjadi penyebab utama degradasi material stone masonry. Hal ini ditandai dengan adanya retakan, pelapukan mortar, dan endapan FeOH3 akibat reaksi pembentukan ettringit yang bersifat ekspansif. AAT juga menurunkan kualitas tanah pendukung. Terlihat dari penurunan pH, berkurangnya kohesi hingga 50%, serta penurunan surut geser dalam, yang meningkatkan pelunakan tanah dan tekanan lateral pada dinding penahan. Kemudian, kombinasi kerusakan struktur dan melemahnya tanah menyebabkan deformasi dinding sebesar 3-5 derajat, sehingga resiko kegagalan meningkat. Sehingga diperlukan adanya mitigasi seperti protective coating, peningkatan drainase, liner HDPE, beton tahan sulfat, serta memonitoring rutin terhadap pH dan juga pergerakan struktur. Kemudian ini merupakan tugas dari masing-masing anggota kelompok dan juga referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.